Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Salawat dering salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang mulia ini sambil berniat memperpanjang iktikaf, kita kembali mengulang kaji. Ya, kali ini insyaallah kita akan membacakan hadis nomor 7 di dalam Sahihul Bukhari, di mana diceritakan oleh Imam Bukhari, beliau diceritakan oleh seorang perawi yang bernama Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi'. Haddatsana Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi' qala, beliau berkata, akhbarana Syu'aibun an Zuhri. Telah diberitakan riwayat ini dari Syu'aib, dan Syu'aib memperoleh riwayat ini dari Imam Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Dan Imam Syihabuddin Az-Zuhri berkata, qala akhbarani Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud. Ya, beliau diberitakan oleh seorang sahabat yang bernama Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, anna Abdullah bin Abbas, bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas, yang juga sepupunya Nabi, ya, anak pamannya Rasulullah Abbas, ya, beliau akhbarahu, diberitakan oleh sahabat Nabi yang lain, oleh Abu Sufyan, ya, anna Abu Sufyan bin Harbin. Ya, jadi Abu Sufyan ini masih paman Nabi, ya, sebenarnya masuk Islam belakangan beberapa bulan sebelum peristiwa Fathul Mekah. Dulunya menjadi orang yang berada di garis terdepan melawan dakwahnya Nabi Muhammad, ya, meskipun masih punya hubungan saudara dekat. Abu Sufyan itu anaknya Harb itu anaknya Umayyah itu anaknya Abdus Syammas. Abdus Syammas itu saudara kembar siam dengan kakeknya Nabi Hashim. Ya, jadi Abdus Syammas dan Hashim sama-sama ada Abdul Manaf. Abdul Manaf punya banyak anak. Salah satu dari anak-anaknya yang banyak itu namanya Abdus Syammas dan Hashim, kembar siam. Tapi kembar siamnya tidak identik, ya, bukan nempel di kepala, nempel di tangan sedikit, sehingga dibedah, harus dioperasi, ya, dipisahkan. Dari Hashim nanti lahir kakek Nabi Abdullah punya anak Abdul Muttalib punya anak Abdullah punya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih hubungan famili. Kalau dengan Abbas itu paman Nabi langsung, ya, anaknya Abdul Muttalib banyak, ada 12 orang laki-laki. Yang ke-10 itu bapaknya Rasul Abdullah. Yang ke-12 Abbas, pamannya Nabi. Ke-11 Hamzah itu seumuran dengan Nabi meskipun Tuhabijeh, ya, pamannya Nabi. Kalau Abbas ini bahkan usianya di bawah Rasulullah, ya, anaknya Abdul Muttalib tapi usianya di bawah cucunya Abdul Muttalib, ya, Tuhabijeh kalau dalam bahasa kita. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini diperoleh dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia diinformasikan oleh Abu Sufyan, akhbarahu anna Abu Sufyan bin Harbin, ya, bahwasanya Abu Sufyan bin Harb
ya, akhbarahu, dia menceritakan ya kepada kita semua sampai riwayat ini pada hari ini kepada kita semua, anna Hirokla itu sebutan orang Arab untuk menyebut Kaisar Heraklius. Jadi dulu kerajaan Bizantium itu sempat pecah jadi dua ya. Ada Bizantium Barat, ibu kotanya itu di Vatikan atau di Roma ya, karena Vatikan itu kota kecil berada di ibu kota Roma ya. Jadi ibu kotanya itu Roma, Bizantium Barat, agamanya Kristen Katolik ya, agamanya Kristen Katolik, itu Bizantium Barat. Sedangkan Bizantium Timur ibu kotanya itu Konstantinopel ya, yang kemudian hari nanti ditaklukkan sama Sultan Al-Fatih yang kedua, sehingga ibu kotanya diubah dari Konstantinopel menjadi Istanbul ya, sekarang kita kenal di Turki. Itu Bizantium Timur, agamanya berbeda, Kristennya Kristen Ortodoks. Jadi Bizantium Timur itu sampai batas tertentu punya perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan dengan Kristen Bizantium atau Bizantium Barat ya. Kristen Ortodok berbeda betul dengan Kristen Katolik. Protestan sudah berbeda betul dengan Kristen Katolik ya, bahkan tidak bisa dipersatukan, sudah agama beda ya. Protestan itu tidak dianggap lagi bahagian dari kekristenan ya, bukan keluarga besar dari Kristen. Maka Bapak Ibu kalau pergi ke Medan, ke Sumatera Utara, jangan heran, baru 5 meter dapat lagi gereja, setelah 5 meter dapat lagi gereja. Karena mereka orang Kristen beda gereja, tidak boleh ibadah di situ ya, beda dengan kita kan. Muhammadiyah boleh sholat di masjid NU, orang NU boleh sholat di masjid Muhammadiyah, tidak ada masalah di situ. Orang NU boleh sholat di masjid Salafi, orang Salafi boleh sholat di masjid NU, asal mereka mau zikir setelah itu kan gitu. Nah, jadi tidak masalah, di dalam Islam tidak masalah, tapi dalam kekristenan tidak boleh itu Pak. Jadi Kristen Pantekosta tidak boleh sholat. Itu kan sekte lokal. Kristen selain ada sekte universalnya, Katolik, Protestan, Ortodok ya, ada sekte lokalnya juga Pak. Kalau di Indonesia Pantekosta, AKBP Batak itu sekte lokal, tidak ada di luar negeri. Kalau di Arab juga ada sekte lokalnya, ada Kristen Nestorian ya kan, ada Kristen Kipti di Mesir ya kan, dan banyak itu lokalnya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Heraklius yang ingin kita ceritakan dalam hadis ini penguasa di Bizantium Timur yang pada saat itu wilayah kekuasaannya itu mencaplok daerah Syam ya, wilayah Syam. Jadi kalau disebut nama Syam dulu itu masuk ke dalamnya Damaskus dalam pengertian sekarang ya, daerah Damaskus atau Syria, masuk di dalamnya Palestina, masuk di dalamnya Jordan, masuk di dalamnya Beirut, bahkan sebagian ulama menyebut masuk di dalamnya juga Mesir. Itu semua disebut dengan Ardus Syam ya, negeri Syam. Nah, itu semua dulu di bawah kekuasaannya Bizantium Timur. Kebetulan penguasa yang hidup di zaman Rasulullah SAW jadi nabi namanya Heraklius, atau dalam bahasa Arab disebut dengan Hirokla. Arsala ilaihi fi rukbin min Quraisy ya, dia mengirim utusan ya terhadap kelompok dagangnya Quraisy. Jadi orang Quraisy punya kebiasaan dagang, dan kebiasaan ini diceritakan sama Allah dalam Al-Qur'an. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Dulu Bapak Ibu, orang Quraisy dagangnya cuma di musim haji saja di negeri mereka di Mekah. Jadi nggak ngerti mereka harus dagang keluar, ekspansi keluar itu nggak ngerti ya, sampai suatu hari terjadi sengketa perebutan kekuasaan di tengah-tengah putranya Abdul Manaf. Jadi seperti yang tadi kita ceritakan, kakek Nabi yang kelima itu Abdul Manaf punya banyak anak, tapi dua yang paling menonjol, satu namanya Abdul Dar, satu lagi namanya Hashim. Terjadi sengketa di antara mereka memperebutkan siapa yang paling berhak memegang otoritas kekuasaan politik di kota Mekah. Singkat cerita mereka didamaikan dan setuju dengan perdamaian itu. Abdul Dar, putra tertua dari Abdul Manaf, itu pegang kekuasaan politik, yang ngatur-ngatur politik, siapa jadi penguasa di distrik ini, distrik itu. Nah, itu kerjaannya Abdul Dar.
Sedangkan Hashim, ya kakek Nabi yang keempat itu, beliau diberikan tugas sebagai sikoyah, ya pelayan tamu-tamu Allah yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah atau hanya untuk berziarah. Dulu Bapak Ibu yang memegang jabatan ini hanya punya kewajiban satu, mereka harus punya atau harus menjamin, menggaransi semua para penziarah itu tidak kehausan, ya, harus menggaransi itu. Tapi oleh Hashim, ya namanya Amru, ya namanya Amru, tapi digelari Hashim, ya. Maka kemudian hari kakek Nabi ini lebih dikenal dengan nama gelarnya Hashim. Jadi Amru ini atau Hashim ini tidak hanya menjamin kesediaan air bagi para penziarah, tapi beliau juga membagi-bagi bubur sarit. Ya, sarit itu salah satu makanan kesukaan orang Arab. Bahkan Rasulullah dalam hadis Muslim diceritakan makanan favoritnya itu sarit namanya, ya. Sampai-sampai beliau cerita dalam satu hadis, fadlu Aisyata ala sairin nisa kafadli sarit ala sairi ta'am. Keunggulan atau keutamaan istriku Sayyidah Aisyah dibandingkan istri-istriku yang lain. Ini saya nampaknya hadis ini tidak terlalu diketahui oleh kalangan istri Nabi. Kalau diketahui jadi cemburu. Jadi kata Rasulullah, fadlu Aisyata ala sairi nisa ka fadli sarin ala sairi ta'am. Keunggulan Sayyidah Aisyah dibandingkan istri-istri yang lain itu seperti kelebihan sarit dibandingkan makanan-makanan yang lain. Maka salah satu makanan favorit Nabi itu namanya sarit. Bapak Ibu kalau pergi haji atau umrah, restoran tertentu di Arab itu masih menjual menu sarit. Kalau mau mencicipi cita rasa sarit ya sekali-kali. Tapi pun saya tidak yakin masih bisa umrah apa enggak sekarang. Nah, nanti kalau kita punya kesempatan bolehlah mencicipi sarit. Ya, jangan kurma telur. Kalau datang ke Arab kurma, nasi biryani, rusmandi itu aja katanya. Nah, sarit sekali-kali ya, karena itu kan tersebut dalam hadis Nabi Muhammad, ya. Jadi Hashim Bapak Ibu, dia buat tradisi baru, ya, dia bagi-bagikan bubur sarit, bukan hanya minuman tapi juga makanan. Nah, karena membutuhkan kos yang besar, disebut dalam kitab Rahikul Makhtum, ini orangnya dermawan. Kakek Nabi Muhammad ini sangat dermawan, bukan hanya air yang dia jamin tapi juga makanan, Pak. Sehingga dia buat ekspansi bisnis dagang. Dia cetuskan ide, kalau kita dagangnya jangan hanya tunggu musim haji, itu kan setahun sekali periodiknya musim haji itu, bulan Zulkaadah dan bulan Zulhijjah. Musim umrah penziarah tidak seramai musim haji. Maka kemudian dicetuskanlah ide, kalau musim dingin kita ke Yaman, karena Yaman itu musim dinginnya tidak terlalu jauh dengan suhu yang ada di kota Mekah, tidak terlalu dingin, paling 18-20 derajat. Maka komoditi yang diperdagangkan itu relatif sama dengan komoditi yang ada di kota Mekah. Tapi kalau kita musim panas, kita perginya ke Syam, ya, karena Syam itu dinginnya keterlaluan, dinginnya itu bisa minus, Pak. Saya 2018 ke Jordan, itu minus suhunya itu, sampai ada salju, ya, di daerah tertentu itu ada salju di Jordania itu, ya. Tapi kalau musim panas ya suhunya relatif sama dengan kota Mekah, sehingga komoditi dagangnya juga sama. Nah, cetusan itu kemudian menyebabkan orang Quraisy banyak melakukan perjalanan. Kalau musim panas dia menuju ke utara, ke Syam, musim dingin dia turun ke selatan, ya, menuju ke daerah Yaman, Oman dan seterusnya. Dan itu diabadikan sama Allah dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i wassaif. Itu kerjaannya kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Heraklius ketika tahu, ya, di Syam, ya, ada Rukbin min Quraisy, ada kafilah dagang, ada kelompok dagang, ya, dari Quraisy, wa kanu tujaran bi Syam, dan mereka para pedagang yang sedang berdagang di negeri Syam. Fil muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Aba Sufyan wa kufaru Quraisy. Di saat terjadi gencatan senjata, perjanjian damai di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Sufyan dan orang Quraisy. Itu perjanjian atau gencatan senjata mana yang dimaksud? Adalah perjanjian Hudaybiyah.
Nah, jadi Rasulullah SAW pernah punya niatan ingin menunaikan ibadah haji, ingin menunaikan ibadah umroh, sehingga beliau berangkat dari kota Madinah, ngambil mikotnya di Zulhulaifah, ya, atau Bi'run Ali, ya bahasa kita. Orang Madinah kan mikotnya itu di Bi'run Ali. Kalau Bapak Ibu naik umroh dari Madinah, turunnya di Madinah, kemudian berangkat ke Mekah, itu kan harus berihram, tidak boleh lewat dari Bi'run Ali. Jadi Nabi Muhammad pakai baju ihram di situ, pergi ke Mekah, tidak bawa perlengkapan senjata. Orang naik haji itu tidak boleh bawa perang, Pak. Nggak boleh bawa mejanik atau senjata berat. Cukup pedang untuk membekali diri dari serangan lawan aja. Pedang aja, yang lain tidak bawa. Panah tombak tidak bawa, mejanik tidak bawa. Karena tujuannya bukan haji, umroh. Ya, pergilah ke tanah suci dalam keadaan seperti itu dengan beberapa ribu para sahabat. Setibanya yang 450 km lebih kurang jarak Madinah ke Mekah itu, ya, sebelum masuk kota Mekah sekitar 36 km dari Ka'bah ada tempat namanya Hudaybiyah, dicegat Nabi Muhammad, tidak diizinkan masuk, ya, tidak diizinkan masuk. Ya, karena orang Arab duganya Nabi Muhammad mau masuk ke kota Mekah, mau berperang. Singkat cerita, Nabi Muhammad ngutus Utsman bin Affan untuk bernegosiasi, ya. Jadi kalau mau dialog, Pak, mau buat diplomatik, tidak boleh orang seperti Umar. Gebrak meja Umar itu. Karakter Umar kan gitu, gebrak meja, ya. Harus orang kayak Utsman, dia harus melantun, ya, bisa ke kanan dikit, ke kiri dikit. Utsman itu kan ahli diplomatik, maka yang dipilih itu orang seperti Utsman bin Affan. Diutus mau tenggelam matahari, Utsman belum balik-balik, Pak, sehingga sudah ada desas-desus, ini kayaknya Utsman udah dihabisi. Bangun Nabi Muhammad, ya, minta baiat, sumpah setia para sahabat, kita akan masuk kota Mekah hidup atau mati untuk menjemput balik Utsman bin Affan apapun resikonya. Padahal senjata tidak ada, Pak, tangan kosong. Yang nggak mau silakan pulang ke kota Madinah, kata Nabi Muhammad. Baiatlah mereka di bawah satu pohon, ya, itu dikenal dengan tahta syajarah, ya, peristiwa baiat Ridwan namanya, ya. Para sahabat ridho apapun yang terjadi, ya, baiat. Untung nggak ada kita, Pak. Kalau kita duluan yang pulang balik ke kota Madinah. Perang nggak masuk akal itu namanya. Tangan kosong lawan orang di kampung orang lagi perangnya, kan. Baru baiat seperti itu, Utsman balik, Pak. Balik selamat. Singkat cerita, buatlah perjanjian Hudaybiyah, ya. Perjanjian Hudaybiyah tidak saling menyerang, saling menghormati, ya, sekutu tidak boleh disakiti, ya. Di masa itulah Abu Sufyan bisa melakukan ekspansi dagang, ya, sampai jadi perjanjian Hudaybiyah itu bahkan, Bapak Ibu, kalau kita baca isinya, poin-poinnya sangat merugikan umat Islam, ya, sangat merugikan umat Islam. Tapi Nabi Muhammad tetap tanda tangani perjanjian itu. Sampai Umar itu sempat protes keras, ya Rasulullah, apakah itu perjanjian darimu atau dari Allah? Tidak dijawab sama Nabi, dia menjadi tanya beberapa kali sama Umar, sampai akhirnya Rasulullah menjawab ini dari Allah, baru diam Umar bin Khattab di situ, ya. Jadi perjanjian yang sebenarnya merugikan umat Islam, tapi hikmahnya besar sekali, Bapak Ibu. Salah satunya, umat Islam itu kekuatannya sudah diakui oleh orang Quraisy, ya, orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad dan perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad. Tapi semata-mata mereka mau tanda tangan perjanjian itu kan bentuk pengakuan tentang survive-nya, eksistensinya, ya, kekuasaan Islam yang ada di kota Madinah pada saat itu yang dikejar sama Nabi. Pengakuan itu yang dikejar sama Nabi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada saat itu sedang damai, ya, Rasulullah. Berarti sekitar 2 tahun lah perjanjian Hudaybiyah itu damai, karena 8 Hijriah Nabi Muhammad melakukan Fathul Mekah, karena orang-orang Quraisy ini banyak sekali melanggar poin-poin kesepakatan di dalam perjanjian Hudaybiyah. Itulah nanti menyebabkan Nabi Muhammad melakukan Fathul Mekah di tahun ke-8. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, wa kanu tujaran bisyam. Pada saat itu Abu Sufyan dan kafilah dagangnya berdagang di negeri Syam.
fil muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Aba Sofyan wa kufara Quraisy. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergencatan senjata dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy, fa'atauhu wa hum bi Iliya, ya, maka Heraklius itu mendatangi orang-orang Quraisy ini wahum bi Iliya, dan orang-orang Quraisy sedang berada di Iliya. Iliya itu sekarang berada di Jordan, ya, di daerah Jordan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ke Jordania itu banyak betul peninggalan-peninggalan Romawi kuno di situ, ya. Ada Iliya, ada Philadelphia, itu ibu kota Romawi kuno. Bahkan ada Istana Putih Philadelphia, itu istana musim panasnya Raja Romawi. Jadi si Heraklius ini kalau musim panas dia senang ke daerah Syam, ada Istana Putih di Philadelphia. Jadi Philadelphia itu bukan nama state di Amerika. State di Amerika ya, tapi diambil dari Jordan, Pak. Di Amerika itu ada satu state, jaraknya lebih kurang 2 jam perjalanan udara dari kota Washington DC, namanya Philadelphia. Itu daerah yang diambil namanya di daerah Jordan dulu, ya. Amerika itu kan negara baru, sehingga nama-nama negaranya itu banyak mengambil dari luar, dari Arab, dari Romawi, ya, dari Inggris, ya, namanya banyak dari Inggris juga, ya. Jadi gitu. Fa'atauhu wa hum bi Iliya, dijumpailah kafilah dagang Quraisy pada saat mereka berada di Iliya. Fada'ahum fi majlisihi, maka diundanglah orang-orang Quraisy ini ke dalam majelisnya Heraklius. Wa haulahu ulama'ur Rum, dan tentu di sekelilingnya itu para pembesar negeri Romawi pada saat itu, ya. Summa da'ahum wa da'a biturjumanihi, ya, diundanglah mereka dan juga diundang seorang penerjemah yang punya kecakapan berbahasa Arab dan tentunya juga berbahasa Romawi untuk menerjemahkan apa yang ingin diketahui oleh Raja Heraklius dari kafilah dagang Arab itu, ya. Faqala ayyukum aqrabu nasaban bihadza rajul, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang ini? Maksud orang ini adalah Rasulullah. Jadi desas-desus Muhammad yang mengaku dirinya nabi di tengah-tengah jazirah Arab itu sampai juga ke telinganya Heraklius pada saat itu, ya. Maka Heraklius mengundang orang Quraisy ingin mengetahui sebenarnya. Dulu kan nggak ada Google, Pak. Kalau sekarang kan bisa googling, cari Muhammad itu siapa. Kalau dulu nggak ada, maka dia ingin mendapatkan informasi langsung dari orang Mekah, siapa sebenarnya Muhammad. Tapi tentu yang paling valid informasinya adalah orang yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku dirinya sebagai nabi ini. Maka pertanyaan pertama Heraklius menurut cerita Abu Sufyan, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajulil ladzi yaz'umu annahu nabi, siapa di antara kalian yang paling punya kekerabatan nasab paling dekat dengan orang yang dirinya mengaku dirinya sebagai nabi. Faqala Abu Sufyan fakultu ana aqrabuhum nasaban, ya, maka Abu Sufyan kemudian berkata, saya di antara mereka ini, saya adalah yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad yang mengaku dirinya sebagai nabi itu, ya. Tadi kan nasabnya sudah kita urai. Abdul Manaf punya sekian banyak putra, salah seorang di antaranya itu kembar Siam, Hashim, ya. Oh mohon maaf, bukan Abdul Manaf, ya, bukan Abdul Manaf. Kusai. Kusai itu anaknya Kilab. Kilab punya anak Kusai. Kusai ini punya anak kembar Siam. Ada 2, Abdul Manaf dan Abdul Syamas. Ya, itu dia, kembar Siam. Abdul Syamas punya anak Umayyah. Umayyah punya anak Harb. Harb punya anak Abu Sufyan. Abu Sufyan punya anak Muawiyah bin Abi Sufyan. Inilah pendiri dinasti Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah itu ngambil dari nama kakeknya, Pak. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Nama kakeknya dipakai untuk sebagai dinasti Bani Umayyah, anak-anaknya Umayyah, kan Bani Umayyah maknanya anak-anaknya Umayyah. Sedangkan Abdul Manaf nanti Bapak Ibu, Abdul Manaf punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu waktu dibedah itu, Abdul Manaf dengan Abdul Syamas dibedah itu, para tabib, ya, tukang-tukang ramal, al-urraf,
itu memprediksi ini nanti kelak keturunannya Abdul Manaf akan terus saling menumpahkan darah dengan keturunannya Abdul Syammas. Dan ternyata terbukti Pak dalam sejarah. Saat dinasti Bani Umayyah naik, semua keturunan Ali itu dikejar-kejar. Ali itu kan keturunannya Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf. Dikejar-kejar, dibunuh itu. Hasan dan Husain matinya tragis Pak, cucu Nabi itu. Ali sendiri matinya tragis dalam sholat, kena bunuh. Ya kan, dikejar-kejar itu. Tapi Bapak Ibu 93 tahun dinasti Bani Umayyah berkuasa. Pada saat dia runtuh naik dinasti Abbasiyah. Abbasiyah ini keturunannya Abdul Manaf, Abbas, pamannya Nabi ya, nisbah kepada pamannya Nabi Abbas yang tadi kita ceritakan. Itu semua keturunannya Muawiyah, semua keturunannya Umayyah, orang-orang dinasti Bani Umayyah dikejar-kejar, dipenggal kepalanya. Satu orang lari sampai ke Andalusia, dirikan dinasti Bani Umayyah yang kedua, namanya Abdurrahman Ad-Dakhil ya, lari sampai ke sana. Nah, itu jadi tragis betul ya sejarah Islam. Maka kalau ada orang ini politik kita kasar sekali, Pak kasar dulu Pak dari sekarang. Kalau sekarang nggak ada yang dibunuh oposisi ya, paling dipenjara. Kalau dulu Pak dibunuh Pak, ya, saling bunuh itu kasar betul dulu itu, ngeri betul. Sahabat Nabi itu Abdullah bin Zubair bin Awam, dia tidak setuju dengan Yazid karena Muawiyah janji setelah dia berkuasa kekuasaan diserahkan kepada umat. Mangkatnya Muawiyah dia naikkan anaknya Yazid. Berontak Abdullah bin Zubair bin Awam, singkat cerita kalah perang, dia ditawan ya, mau dihukum pancung, tapi dia minta satu keinginan terakhir dipenuhi sama Yazid. Apa itu? Sholat 2 rakaat sebelum dia ditebas kepalanya. Itu praktek pertama, sholat 2 rakaat sebelum meninggal dunia ya. Nggak ada, itu bid'ah Pak. Tapi karena para sahabat yang buat ya, kita kan disuruh teladani sahabat ya kan ya. Kalau orang salafi udah ngomong bid'ah itu. Ya, jadi beliau sholat 2 rakaat Pak, belum tuntas 2 rakaat, rakaat kedua akhir dipancung kepalanya. Dulu gitu Pak, ngeri betul itu politik dulu itu ya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, maka bisa kita pahami pada saat Raja Rum ini, Heraklius nanya, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad ini? Tunjuk tangan Abu Sufyan. Saya yang paling dekat ya, karena masih dalam satu klan ya, dalam satu keluarga besar Abdul Manaf atau Qusay ya, dalam satu keluarga besar Qusay. Fakultu ana akrabahum nasaban faqala adunuhu minni ya, adunuhu minni, dekatkanlah dia ke saya ya, minta Heraklius kepada para pembantunya. Wa qarribu ashabahu faja'aluhum inda dhahrihi, dan dekatkanlah sahabat-sahabatnya Abu Sufyan, orang-orang Quraisy yang lain. Faja'aluhum inda dhahrihi, dan bariskanlah mereka di belakangnya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan maju sendiri di depan ya, sedangkan orang-orang Quraisy yang lain berada di punggungnya Abu Sufyan, di belakangnya Abu Sufyan, dan semuanya menghadap ke arah Heraklius. Tsumma qala liturjamanihi, kemudian Heraklius berkata kepada penerjemahnya, qul lahum inni sa'ilun hadzal rajula, katakanlah kepada mereka semua orang-orang Quraisy ini, saya akan nanya orang ini, maksudnya kepada Abu Sufyan ya, saya akan tanya kepada dia. Fa in kadzabani fakadzibuhu, kalau dia dusta, kalau dia memberikan kesaksian palsu, tolong kalian isyarat saja kalau dia itu dusta, jangan ngomong, nanti tahu itu suara kalian. Kan orang Quraisy di belakangnya Abu Sufyan itu Pak, jadi Abu Sufyan tidak tahu ini siapa yang akan mengingkari kesaksiannya Abu Sufyan, tidak tahu dia ya. Maka diletakkan itu, ini tanda orang pinter ya, Heraklius itu orang cerdas Pak. Jadi dia supaya nggak ada sungkan ya orang-orang Quraisy ini untuk mengingkari kedustaannya Abu Sufyan, diletakkan mereka ini di belakang Abu Sufyan, semuanya menghadap ke arah Heraklius. Seandainya nanti Heraklius ini nanya kepada Abu Sufyan, ada kesaksiannya yang dusta, bohong, cepat-cepat kalian sanggah, tapi jangan dengan omongan, cukup isyarat aja. Nah, ini kan Abu Sufyan dalam tekanan Pak, ini saya pinginnya dusta karena Muhammad musuh saya.
Ya, tapi tidak punya pilihan. Seandainya dia dusta di hadapan raja kan hilang harga dirinya, jatuh kewibawaannya. Ya, wa in kadzabani fakadzibuhu. Kalau dia dusta, tolong dustakan dia, kata Heraklius. Fa wallahi laulal haya min an yasiru alayya kadziban lakadzabtu anhu. Nah, ini dia. Demi Allah, kata Abu Sufyan, seandainya saya bukan karena perasaan malu yang menghantuiku, yang menerorku, min an yasiru alayya kadziban, sehingga orang-orang menyebut atau menuduh saya sebagai pembohong, lakadzabtu anhu, pasti saya akan menyampaikan kesaksian palsu kepada Heraklius. Ya, tapi Abu Sufyan dan orang-orang Arab lainnya, Pak, terutama Abu Sufyan, karakternya itu diceritakan dalam hadis, orangnya harga diri itu yang paling utama. Abu Sufyan itu orang yang paling menjunjung tinggi harga diri. Maka nanti Bapak Ibu, pada saat Nabi Muhammad melakukan peristiwa Fathul Mekah, yang disebut sama Nabi Muhammad itu Abu Sufyan. Man dakhala ila baiti Abi Sufyan fahuwa amin, yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan dia selamat. Itu politik Nabi itu, karena Nabi Muhammad tahu Abu Sufyan itu orangnya seperti itu. Seandainya Nabi Muhammad tidak nyebut nama Abu Sufyan, Abu Sufyan nggak respect sama Nabi Muhammad. Dia orangnya bangsawan, Pak, pemimpin, ya kan, pengen dihormat, ya wajar. Waktu bagi ghanimah juga seperti itu. Abu Sufyan paling banyak diberikan sama Rasul. Ya, ini orangnya seperti itu Abu Sufyan, ya. Jadi harga diri adalah segala-galanya. Ya, manusia yang enggak ada harga diri itu bukan laki-laki yang baik. Ya, itu prinsip hidupnya orang-orang seperti Abu Sufyan ini, ya. Summa kana awwala ma sa'alani anhu. Ya, pertanyaan pertama yang dilontarkan sama Heraklius kepadaku, anqala kaifa nasabahu fikum, bagaimana nasabnya di tengah-tengah kalian. Nasabnya Nabi Muhammad, maksudnya nasabnya Nabi Muhammad ditanyakan kepada Abu Sufyan, bagaimana nasabnya Muhammad itu yang ngaku dirinya sebagai nabi di tengah-tengah kalian. Dijawab sama Abu Sufyan, qultu huwa fina dzu nasabin. Nah, Muhammad itu di tengah-tengah kami ya punya nasab yang baik, ya. Bapak Ibu, satu-satunya yang nggak ada celah dari Nabi Muhammad itu menyerang Nabi Muhammad dari cara nasab, nggak ada celah. Semua kakek Nabi Muhammad itu orang hebat, orang mulia, orang baik. Nggak ada satupun penzina, sehingga nggak ada dari garis keturunan Nabi itu benih-benih zina. Sebut Nabi Muhammad dalam hadisnya, wulidtu min nikah lam safah. Saya ini lahir dari pernikahan, bukan hanya bapak saya, kakek-kakek saya sampai Nabiullah Adam itu nikah semua. La min safah, tidak ada yang berzina. Maka Bapak Ibu, mungkin satu-satunya manusia di muka bumi ini yang nasabnya ketahuan sampai Nabiullah Adam alaihissalam itu cuman Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga musuh-musuh Nabi Muhammad itu tidak punya cara untuk melecehkan beliau dari nasab. Nggak ada, Pak. Mungkin kalau kita pegah-pegah ya kah tukang becak gitu. Nabi Muhammad tidak bisa serang itu. Orang semua tahu, hormat semua dengan kakek-kakek Nabi Muhammad itu, ya. Bahkan Bapak Ibu, sebagian orang Quraisy itu tidak berani macam-macam sama Nabi Muhammad karena ingat keluarga besar Nabi itu, ya. Karena keluarga besar Nabi. Coba lihat Bilal bin Rabah itu. Bilal bin Rabah masuk Islam dianiaya. Padahal seharusnya kalau berhak dianiaya, Nabi Muhammad lebih kencang aniayanya. Kenapa? Karena inilah yang memasukkan dalam tanda kutip virus agama baru kepada orang Quraisy. Tapi kenapa orang Quraisy tidak berani dengan Nabi Muhammad? Keluarga besarnya, Pak. Keluarga besar Nabi Muhammad itu mereka mikir 1000 kali untuk menjahati Nabi, mengusilin Nabi itu mikir 1000 kali orang Quraisy itu. Dan itu satu-satunya manusia sepengetahuan saya yang nasabnya itu ketahuan sampai Nabiullah Adam alaihissalam. Kalau kita mau tarik-tarik, Pak, Adam punya sekian banyak putra, ada Kabil, ada Habil, tapi Nabi Muhammad berasal dari Nabiullah Syit alaihissalam, ya. Adam punya putra, salah seorangnya Nabiullah Syit alaihissalam. Syit punya putra namanya Anus. Anus punya putra namanya Kanan. Kanan punya putra namanya Mahlayil. Mahlayil punya putra namanya Aryal. Aryal punya putra namanya Akhnuh. Akhnuh punya putra namanya Falik. Falik punya Akhnuh punya putra namanya Syaruh. Syaruh punya putra namanya Faruh.
Faru punya putra namanya Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam punya putra 3, 4, 1 tenggelam. 3 ada Yafis, ada Sam, ada Ham. Rasulullah SAW berasal dari Sam. Maka orang-orang yang berada di Timur Tengah itu namanya bangsa Semit. Nisbah kepada putranya Nabiullah Nuh alaihissalam namanya Sam bin Nuh ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam punya putra namanya Syam. Sam punya putra namanya Al-Fahsyid. Al-Fahsyid punya putra namanya Falik. Falik punya putra namanya Syalik. Syalik punya putra namanya Arhu. Arhu punya putra namanya Nahur. Nahur punya putra namanya Syaruh. Syaruh punya putra namanya Tarah. Tarah punya putra namanya Azar. Azar punya putra namanya Ibrahim alaihissalam. Azar ini dicerita sama Allah dalam Al-Quran ya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atatakhidhu asnaman aliha. Ingatlah kalian ketika Ibrahim berdakwah kepada bapaknya yang bernama Azar ya. Jadi Azar punya putra, ada 2 putranya ya. Azar punya 2 putra, satu Haran namanya, satu lagi Ibrahim, atau terbalik, Ibrahim yang tua, Haran yang kedua. Haran ini punya putra namanya Lut, Nabiullah Lut alaihissalam. Jadi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam, semasa Pak mereka, tapi statusnya beda. Ibrahim paman, sedangkan Nabiullah Lut itu keponakannya, anak saudaranya Ibrahim yang bernama Haran. Ibrahim punya putra 2 dari 2 orang istri. Dari istri pertama punya anak Ishak ya. Ishak nanti jalur nabinya Nabi Israel itu. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya 12 putra. 12 putra Yakub inilah yang disebut dengan Bani Israel ya, salah satunya jadi nabi, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sedangkan lewat istri kedua Hajar punya putra namanya Ismail. Meskipun dari istri kedua, tapi Ismail anak pertama Ibrahim alaihissalam. Senja usianya, tidak punya anak. Nikah dengan istri pertama, tidak punya anak. Nikah dengan istri kedua, caspleng langsung punya anak. Ini yang ulama ndak punya anak dengan istri pertama pakai sunnah Ibrahim Pak. Cepat insya Allah, tapi jangan tahu-tahu ibunya. Jadi masalah baru nanti. Maka doanya Ibrahim apa? Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan saya seorang putra di usia senjaku ya. 86 tahun Pak Ibrahim punya putra pertama Ismail. Maka anaknya itu dalam bahasa Hebrew namanya Yishmael. Yishma artinya mendengar, il artinya Tuhan. Jadi bahasa Arab Ismail maknanya Allah telah mendengar doanya Nabiullah Ibrahim yang begitu lama untuk dapat putra. Ismail punya putra Kidrah, Kidrah punya putra Banah, Banah punya putra Salaman, Salaman punya putra Humaisa, Humaisa punya putra Adad, Adad punya putra Ad, ini bangsa Ad ini, wa ila adin akhahum huda ya. Ad punya putra Adnan ya. Adnan ini Pak sampai Nabiullah Muhammad SAW ini yang disepakati keturunannya, sedangkan di atas itu masih diperdebatkan. Adnan punya putra Ma'ad, Ma'ad punya putra Nizar, Nizar punya putra Mudar, Mudar punya putra Ilyas, Ilyas punya putra Khuzaimah, Khuzaimah punya putra Kinanah, Kinanah punya putra Mudrikah, Mudrikah punya putra Nadar, Nadar punya putra Malik, Malik punya putra Fihir. Nama aslinya Fihir tapi panggilannya Quraisy. Jadi orang yang pertama sekali dipanggil Quraisy itu kakek Nabi yang keberapa itu, ke 20 sekian atau 30 sekian, yang namanya Quraisy. Nama aslinya Fihir. Kenapa disebut dengan Quraisy? Nah, ini dia Pak. Fihir ini jago dagang, pinter dagang. Dulu orang pinter dagang kan menghasilkan uang. Uangnya masih koin Pak. Dinar dan dirham itu bukan uang kertas. Uang koin dalam bentuk dinar atau dirham itu namanya kirsh dalam bahasa Arab ya, kirsh. Kalau kita pergi ke Arab sekarang, selain real di bawahnya itu ada sen Pak, uang-uang koin itu sen. Sen itu bahasa Arabnya kirsh. Orang yang pintar memanage uang koin ini namanya Quraisy ya, pintar dia mengelolanya, itu Quraisy. Tapi anak kita jangan kasih nama Quraisy Pak, uangnya receh semua nanti. Receh semua, nggak ada duit merah, receh semua, duit celeng semua. Jangan kasih nama Quraisy ya. Quraisy punya anak namanya Ghalib, Ghalib punya anak namanya Lu'ay, Lu'ay punya anak namanya Ka'ab, Ka'ab punya anak namanya Murrah,
Murrah punya anak namanya Kilab, Kilab punya anak namanya Qusay, Qusay punya anak namanya Abdul Manaf, Abdul Manaf punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak ada celah mau jahatin Nabi Muhammad dari nasab, tidak ada celah Pak, tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad. Orang-orang baik semua itu Pak, bangsawan semua, pemimpin semua, itu nggak ada satu tukang becak, nggak ada itu dalam nasabnya Nabi Muhammad. Waduh, keren betul itu, sengaja dipilih di situ sehingga Nabi Muhammad tidak punya tanggungan beban dari segi nasab, karena dakwah aja sudah cukup beban itu Pak Nabi Muhammad, apalagi kalau ada celah di dalam nasabnya, waduh beban, bertambah lagi beban. Dan itu Pak, Bapak Ibu, tabiat seluruh Nabi seperti itu. Semua Nabi dia nggak bisa diserang dari segi nasab. Contoh yang lain, Nabiullah Syu'aib alaihissalam, ya, ketika dia dakwah kepada kaumnya ngomong, qalu ya Syu'aibu qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Syu'aib, dulu kamu itu adalah harapan kami, ya, kata kaumnya itu. Walau la rahtuka la rajamnak, seandainya kami nggak ingat jasa kelompokmu atau jasa keluargamu, jasa bapak kakekmu, la rajamnaka, akan kami rajam kamu sekarang. Tapi ya tidak berani. Kenapa? Maka Bapak Ibu, nahi mungkar, nanti kalau baca Muqaddimah Ibnu Khaldun, nahi mungkar itu ada syarat, berbeda dengan amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu tidak ada syarat. Kenapa? Kita ngajak orang lain kepada kebaikan, semua orang senang, meskipun ada sebagian yang belum siap mengerjakannya dengan berbagai alasan. Ya tajak semayang, tengku nejak dorang nilai, kamu untuk melangkah, itu kan alasannya banyak, tapi nggak ada yang tersinggung Pak, karena kita nggak mengganggu kepentingan orang. Tapi kalau nahi mungkar Pak, kepentingan orang kita ganggu. Maka kata Imam Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya, untuk nahi mungkar itu ada 3 syarat. Salah satu yang berkaitan dengan tema kita harus berasal dari orang-orang keluarga yang dihormati. Supaya apa? Orang mau mukuli kita ya mikir-mikir 2 kali Pak. Nah, bapaknya ini berjasa dulu sama bapak saya, kan mikir dia itu Pak. Maka nabi-nabi dulu berasal dari keluarga terhormat, salah satunya untuk melindungi mereka ini, ya, selain nanti perlindungan keluarga, perlindungan kelompok itu harus ada. Maka jangan pernah kita main nahi mungkar tapi kita nggak punya ormas Pak, nggak ada kelompok, sendiri kita, nggak ada kelompok, habis kita. Yang ada kelompok saja bisa habis, apalagi yang nggak ada kelompok nahi mungkar, habis kita Pak. Itu Muqaddimah Ibnu Khaldun nanti, tapi itu di lain kesempatan kita cerita ya. Ini waktu sudah jam 6:30, kita cukupkan dulu lah bacaan kita dengan hadis Bukhari nomor 7 pada hari ini. Ini kita buka tanya jawab apa enggak nih? Oh ada ya, silakan Ustaz kalau ada. Ya. Jadi masanya Abu Basir dan Abu Jandal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Hudaybiyah itu ingin melaksanakan ibadah umroh, ya, bukan haji, ibadah umroh. Jadi Nabi Muhammad seumur hidupnya itu 4 kali melaksanakan ibadah umroh Pak. Pernah 4 kali melaksanakan ibadah umroh. Sekali ibadah umroh yang dikerjakan dengan haji, ya. 3 kali melakukan ibadah umroh sebelum pelaksanaan haji. Jadi Nabi Muhammad itu haji sekali tok, seumur hidupnya haji sekali tok. Itu haji wada, ya, pada sekitar tahun 10, ya, tahun 10 Hijriah atau 2 tahun setelah peristiwa Fathul Mekah. Sebelumnya Nabi Muhammad sudah berhaji 3 kali, termasuk salah satunya pada saat peristiwa Fathul Mekah. Sekembali Nabi Muhammad dari perang Tabuk, umroh lagi Nabi Muhammad. Jadi ada 3 kali Nabi Muhammad. Ini sekaligus menjadi dalil, ya, bagi orang yang mengatakan nggak boleh umroh sebelum haji. Kan ada ini berkembang Pak sekarang, sebagian ceramah itu saya dilapori sama jamaah, Ustaz ini gimana, boleh nggak kita umroh dulu sebelum haji? Boleh, saya bilang. Lah dalilnya apa? Ya, dalilnya itu Rasulullah naik umroh 4 kali,
3 kali sebelum beliau menunaikan ibadah haji. Kalau tidak boleh, maka umrohnya Rasulullah batal semua. Ya, boleh Pak ya, kita naik umroh dulu sebelum melaksanakan ibadah haji itu tidak masalah ya. Yang nggak boleh itu kita punya niatan dengan mengerjakan ibadah umroh nggak mau lagi naik haji, itu yang salah ya. Karena yang rukun Islamnya itu wa antahujjal baita man istata'a ilaihi sabila ya, kalian naik haji bagi yang mampu ya, itu rukun Islamnya di situ Pak kenanya. Umroh itu ndak rukun Islam, meskipun dalam mazhab kita Syafi'i umroh itu statusnya sama dengan haji, wajib. Nah ini penting, dalam mazhab Syafi'i Pak, umroh itu wajib bukan sunnah. Dalil Imam Syafi'i apa? Allah menggabungkan kewajiban haji dan umroh itu dalam satu ayat, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrohmu karena Allah. Dalam mazhab Syafi'i umrah itu distatuskan jadi wajib. Kenapa? Haji wajib, masa ibadah yang digabungkan dengan haji tidak wajib? Apa itu umrah? Tapi dalam mazhab yang lain pemaknaan wa atimul hajja wal umrata lillah itu bukan kewajiban umrah, tapi pelaksanaan ibadah haji itu tidak boleh sendiri tanpa umrah, dia harus paket dengan umrah. Maka kita kenal 3 pelaksanaan ibadah haji yang semuanya ada umrohnya Pak, beda letaknya saja. Awal umroh, haji belakangan, namanya tamattu gitu. Haji duluan, umrohnya belakangan, namanya ifrad ya kan. Haji dan umroh dalam satu niat. Nah ini ONH plus biasa. ONH plus. Dulu kita naik haji Pak, perjalanan kapal layar 6 bulan Pak ya, 6 bulan dari Aceh itu 6 bulan. Nah, dulu orang dari seluruh Nusantara itu sebelum haji ke Aceh dulu, maka disebut Serambi Mekah, belajar manasik haji dan umroh sama Tengku Abdullah di Anjung Pelanggahan. Itu ahlinya manasik haji, itu Habib beliau itu, Bal Faqih marganya ya, belajar di situ. Setelah malim baru berangkat 6 bulan Pak perjalanan kapal layar sampai ke sana Pak. 6 bulan itu bukan ke Yamannya, bukan ke Arabnya, karena Jeddah belum ada pelabuhan dulu, di Aden pelabuhannya. Yaman Selatan itu ada pelabuhan Aden ya, di situ turun jalan darat lagi Pak, dari Yaman ke Mekah jalan darat itu 20 hari lebih kurang, 1 bulan lah, 7 bulan. Haji kemudian nggak langsung pulang Pak, bukan kayak kita pergi Sigli, pergi pagi pulang sore. Ya, haji dulu, setelah haji 1 tahun netap di sana biasanya ya. Ngapain? Belajar ilmu agama. Syekh Abdul Rauf Hasingkili 19 tahun Pak. Dalam kitab Muqaddimah kitab Mir'atul Tulab atau Turjumanul Mustafid ya, kitab tafsirnya itu, dia nyebut 19 tahun saya di Mekah. Pertama naik haji Pak, enggak balik-balik 19 tahun. Maka pulang alim Pak. Kalau sekarang haji kita itu haji sulam atau haji Muhyiddin, tukang bubur naik haji, haji paket cepat 40 hari atau bahkan ONH plus 16 hari. Nah, kalau dulu pulang haji itu udah alim itu Pak, dihormati betul, karena hajinya bertahun-tahun. Nggak mungkin kan pulang terus 6 bulan pergi 6 bulan pulang, di situ lama lagi kan gitu. Nah, itu. Ya. Maka Pak, dalam catatan sejarah tidak ada satupun 36 orang Raja Aceh, kerajaan Sultan Kerajaan Aceh Darussalam, tidak ada satupun Raja Aceh yang haji gelarnya, tidak ada Pak. Nah, ada. Iskandar Muda itu nggak haji, keren kita Pak. Keren kita, nggak haji Pak. Kenapa kok nggak haji? Banyak duitnya. Kalau mereka haji Pak, pulang nggak ada lagi kursinya Pak. Ya kan, udah dikudeta sama anak-anaknya, sama keponakannya itu. Raja Samudra Pasai gitu juga Pak, 18 orang Raja Samudra Pasai, termasuk orang yang paling kita hormati itu kan Merah Silu, Sultan Malikus Saleh itu nggak haji Pak. Nggak haji. Kenapa Ustadz kok nggak haji? Ya tadi lama pergi haji. Kalau pergi haji ya pulang nggak ada lagi kursi. Kayak kepala dinas kita sekarang pergi, pernah Pak saya 1 kali ada safari Ramadan dengan 1 kepala dinas provinsi safari Ramadan, pulang nggak ada lagi kursi beliau. Nggak ada lagi kursi beliau. Di masa dulu ya gubernur sebelum kita kan sebentar-bentar ganti, sebentar-bentar ganti gitu. Ya maka dulu orang nggak berhaji, susah naik haji itu, mesosorung haji ya kan.
Kalau sekarang asal you punya sen, ada duit, ya silakanlah naik haji, meskipun ilmu agamanya ndak ada, manasik hajinya nggak ngerti. Ada Pak, saya bawa jamaah itu, udah kita manasik, tapi bukan haji ini ya, umroh. Kita manasik beberapa kali pertemuan, sampai di sana manasik lagi, ndak boleh pakai berjahit, ndak boleh pakai apa-apa. Ngambil mikot, kebetulan di Madinah kita ngambil mikotnya di Bi'run Ali. Kita tanya, sudah nih lupa semua pecinya? Udah Ustaz, udah ini pakai ihram semua, nggak pakai lagi parfum, sudah siap. Setiba di Mekah, masuk hotel, makan malam ya, kemudian keluar hotel langsung tawaf umroh supaya cepat selesai. Tawaf umroh, sa'i, setelah sa'i bapak ini nanya, Ustaz, saya tahlul. Udah tahlul, saya sakit kencing, sesak kencing, kan dekat marwah itu memang ada toilet ya. Nah, kita bawa ke kamar mandi, saya bawa. Kemudian kebetulan usianya sudah 60 ke atas, sudah agak tua. Sampai ke toilet Pak, masuk dalam toilet, beliau teriak dalam toilet, astagfirullahaladzim, teriak. Kan kaget saya, ini ada apa ini, kan takut kita yang bawa jamaah ini kan takut. Saya datang, ada apa Pak? Ustadz, saya pakai kolor. Gimana jamaah kita ini? Itu dosanya berlipat-lipat ganda Pak. Tawaf pakai kolor, celana berjahit kolor, itu kan nggak boleh. Kemudian dia ucapkan astagfirullahaladzim di kamar mandi pula. Aduh, kadang-kadang kita mufti ini susah juga berfatwa. Ini gimana Ustaz, status umrah saya kan gimana Ustaz? Ya pegelah hukum gitu gimana Ustaz? Capek kita. Aduh, ya itu umrah kita sekarang ya, haji kita. Kalau dulu enggak Pak, orang haji itu udah alim-alim itu pergi hajinya. Begitu ya. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.